Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gias Lutfi Fatoni dari kelas 1 AMD. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pendekatan pokok dalam studi budaya. Oke, langsung saja. Pendekatan pokok dalam studi budaya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin akal dan budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat, dan kegiatan usaha batin untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Sedangkan menurut Edward Taylor berpendapat bahwa budaya adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, seni, kepercayaan adat istiadat, hukum, moral, dan kebiasaan lain, dan kemampuan yang diperoleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat tertentu. Studi budaya memiliki beberapa karakter diantaranya. 1. Budaya itu dipelajari dan diperoleh. 2. Budaya diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. 3. Budaya berkembang melalui interaksi individu. 4. Budaya merupakan pemikiran yang mendalam untuk dijadikan simbol yang memberikan makna terhadap lingkungan melalui pengalaman. Budaya dapat dipelajari melalui enkulturasi yang merupakan proses di mana seorang individu memahami persyaratan studi budaya masyarakat sekitarnya. Dalam studi budaya dikategorikan menjadi dua bagian. Kesatu yaitu budaya implisit. Apa yang disebut budaya implisit adalah merupakan hubungan antara kelompok dan satu kelompok individu di mana mengatur dan diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan budaya kelompoknya. Poin yang kedua yaitu budaya eksplisit, yaitu kebalikan dari budaya implisit di mana sekelompok individu mengadopsi budaya dari satu kelompok individu dengan budaya yang berbeda. Jadi pada dasarnya budaya ini bersifat dinamis karena sering dipengaruhi oleh perubahan dalam kehidupan modern. Sehingga dengan demikian kebudayaan merupakan hasil daya cipta manusia yang menggunakan dan mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya. Selanjutnya digunakan sebagai kerangka acuan oleh seseorang dalam menjawab masalah yang dihadapinya. Sehingga kebudayaan tampil sebagai pranata yang terus-menerus dipelihara para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang diwarisi kebudayaan tersebut. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan tersebut digunakan untuk memahami agama. Ketika kita melihat dan memperlakukan agama sebagai kebudayaan, maka yang kita lihat adalah agama sebagai sebuah keyakinan yang dimana hidup dalam masyarakat. Maka agama menjadi corak lokal yang sesuai dengan kebudayaan dari masyarakat tersebut. Untuk dapat menjadi pengetahuan dan keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan, maka agama harus melakukan berbagai proses perjuangan dalam meniadakan nilai-nilai budaya yang bertentangan dengan keyakinan hakiki dari agama tersebut, dan untuk itu juga harus dapat mensesuaikan nilai-nilai hakikinya dengan nilai-nilai budaya serta unsur-unsur kebudayaan yang ada. Dengan demikian maka agama akan dapat menjadi nilai-nilai dari kebudayaan tersebut. Timbul pertanyaan seperti ini, apa manfaat melakukan pendekatan kebudayaan terhadap agama? Yang kesatu, sebagai alat untuk memahami corak keagamaan yang dipunyai oleh sebuah masyarakat. Kedua, untuk dapat mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran yang benar menurut agama tersebut.
tanpa harus menimbulkan pertentangan. Pengalaman agama yang terdapat dalam suatu masyarakat diproses oleh penganutnya dari sumber agama, yaitu wahyu melalui penalaran. Contohnya teks Al-Quran dan hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian, Islam menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut, seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama. Islam sering disebut produk budaya, khususnya budaya Arab. Hal tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya fenomena budaya Arab yang kemudian dijadikan rujukan keagamaan, misalnya sakralisasi bulan Ramadan, mengagungkan bulan-bulan haram yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Penggunaan jilbab yang saat itu merupakan alat kultural untuk pengamanan sosial bagi perempuan dan lain-lain. Selain dikarenakan lahirnya Islam di tanah Arab dan bahasa yang digunakan dalam kitab suci agama Islam dan adalah bahasa Arab, keterkaitan antara budaya Arab dan Islam seringkali membuat kesulitan membedakan mana yang merupakan budaya Islam sendiri dan mana yang bukan. Seperti ini saya mengambil gambar dari Google ya guys. Oke, dicukupkan sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya di sini dalam tahap belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.